Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah. Kita awali kajian pertama di awal tahun kalender Masehi ini di hari Kamis kesayangan kita, dengan kemudahan dari Allah tentunya, dan dengan niat untuk supaya semakin takwa kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah, semakin patuh juga kita kepada Allah. Dan bagus sekali tadi penyampaian dari Bu Tatu dalam sambutannya terkait laporan kegiatan Majelis Ilmu Ar-Rajhan dan memberitahu kepada kita semua terkait masalah berbagai amal yang sudah digerakkan bersama, juga lebih khusus terkait masalah amal maliyah, terkait masalah distribusi infak dan zakat sedekah kita tahun ini ternyata sudah mencapai lebih dari 1,2 miliar rupiah untuk komunitas kecil seperti kita bilang untuk Bogor ya, kecil ya. Sebenarnya itu sudah tidak boleh kita ujub dengan amal, tetapi ya kalau dilihat dengan perbandingan tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa jadi nanti kita lihat bagaimana progresnya semakin tahun demi tahun. Ini kan sudah mau memasuki Ramadan pula gitu ya. Bulan-bulan ibadah kita semakin disiapkan lagi. Insyaallah itulah tugas kita dalam hidup nih. Diperintahkan untuk beramal, ya kita beramal, dan semua amal itu sebagai bentuk minta perhatian, minta cari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita sebut dengan ikhlas itu. Insyaallah semua sudah akan ada dalam catatan yang tidak akan bisa dihapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih juga kegiatan menuntut ilmu ini juga bagian amal utama yang menjadi bagian meningkatkan derajat orang-orang beriman dengan ilmu. Jadi orang beriman itu akan dibedakan derajatnya, levelnya di sisi Allah itu dihubungkan dengan ilmu ya, mengisi pikiran kita, mengisi hati kita. Jadi ilmu itu untuk mengisi kebutuhan, bukan kebutuhan makanan, bukan kebutuhan minuman, bukan kebutuhan tempat tinggal, tapi ada kebutuhan pikiran, kebutuhan batin. Untuk tujuannya apa? Untuk menambah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dengan jika dia mengetahuinya, maka dia semakin takut kepada Allah dan semakin terdorong untuk menambah kebaikannya. Baik kebaikan itu untuk manusia sesama manusia, tetapi tujuan kebaikan itu karena kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu semua, salah satu materi kita yang rutin sekarang sudah melebihi separuh dari kitab yang kita pelajari, itu kitab Riyadhus Shalihin. Dan perjalanan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sudah lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun ya. Tapi perjalanan kita lumayan terukur, sudah lebih dari separuh data koleksi hadis yang sudah kita pelajari. Dan ini bagian-bagian bab yang memasuki fadilah-fadilah yang sangat diperlukan untuk kita kaji juga, untuk kita ketahui. Masih melanjutkan bab kemarin ya, bab tentang fadilah membaca Quran dan fadilah bahwa Al-Quran itu
adabnya itu dibaca dengan atau dimerdukan. Ini kita ada satu hadis lagi dari bab yang kemarin yang belum kita selesaikan. Nanti di halaman yang sudah disampaikan tadi, ini di layar saya tampilkan data pelajarannya. Ibu yang akan membantu saya nanti membacakan terjemahan Ibu Neni Wardoyo. Bu Neni ya, nanti sudah ada bersama kita. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu teks hadisnya sebagai adab kita mempelajari hadis. Kita bacakan pusakanya dari data hadis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya al-Qur'an faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzila qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi faqara'tu alayhi suratan nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان متفق عليه. Ya. Sekarang Bu Deni. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah untukku Al-Quran. Saya berkata, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya harus membacakan Al-Quran untuk Tuhan. Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada Tuhan. Beliau bersabda, saya ingin mendengar bacaan Al-Quran dibaca oleh orang lain. Maka akhirnya saya membacakan untuk beliau surat An-Nisa hingga sampai ayat Waka ifa iza jikna min kulli ummatin syahidin wa jikna bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka. Lalu beliau bersabda, sudah cukup sampai sini saja. Saya menoleh kepada beliau. Tiba-tiba beliau mencucurkan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terima kasih. Baik, itu data hadisnya dibaca terjemahnya deh, supaya kita bahas perbagian dulu data hadis ini ya. Pertama, data hadis ini sampai kepada kita melalui sahabat Rasul bernama Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Info yang kita dapatkan dalam data hadis ini adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau pernah diminta secara khusus ya. Pernah diminta secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW supaya beliau membacakan Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Heran dong Abdullah bin Mas'ud. Loh, kan Al-Quran kan diturunkan ke Nabi sebagai orang yang pertama. Setiap ayat turun pasti Nabi kan yang mendapatkan Al-Quran pertama. Abdullah bin Mas'ud merasa kok heran dia, kenapa kan apalah saya kan justru orang yang kesekian lapisnya untuk kenapa sih gitu. Ibaratnya bukan karena Abdullah bin Mas'ud nggak mau, cuma Abdullah bin Mas'ud berarti menaruh rasa penasaran apa agaknya keinginan Nabi dibalik permintaannya untuk dibacakan Al-Quran. Jadi Nabi sebagai pendengar gitu kan. Dijawab oleh Nabi Muhammad, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, ya aku senang juga kalau mendengar Al-Quran itu dari pihak lain gitu.
Jadi hadis nomor 5 ini berisi pelajaran fadilah mendengar tilawah. Kalau tadi kan fadilah membaca tilawah. Dari kita, ini hadis ini berisi info tentang ternyata ada fadilah juga secara khusus kita diam tapi dengan khusyuk, dengan menyimak, dan juga request gitu kan, meminta, kita minta dong gitu kan. Jadi Nabi dari cara beliau itu jadi petunjuk. Oh ya, berarti masalah hubungan kita dengan Al-Qur'an bukan hanya hubungan kita menjadi pelaku tilawahnya, tetapi juga ada juga bagian lain, sisi terbaliknya, yaitu kita sebagai pihak yang menyimak dan atas dasar kita meminta orang lain untuk membaca, gitu kan. Nah, di situ orang yang membaca live itu langsung gitu ya. Nah, tentu dibaca surah apa yang dipilih oleh Abdullah bin Mas'ud. Di situ tidak ada informasi apakah Nabi memilih surah tertentu, tidak ada. Nah, mungkin juga inisiatif dari Abdullah bin Mas'ud gitu kan. Jadi Abdullah bin Mas'ud memilih surah An-Nisa dari awal surah An-Nisa. Nah, kita lihat data surah An-Nisa yang dibaca itu di mushaf ya, di dalam Al-Qur'an itu ada di surah An-Nisa ini, halaman ayat 41. Bisa juga ditambahkan di situ catatannya. Di buku itu bikin catatan Abdullah bin Mas'ud membaca dari awal surah An-Nisa sehingga ayat 41. Berarti udah terlewati 40 ayat, masuk ke ayat 41. Gitu ya. Apa narasi ayatnya ini? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Stop. Kata Nabi Muhammad SAW. Kaget juga Abdullah bin Mas'ud, dilihatnya Nabi Muhammad kok udah nangis kan gitu. Jadi di dalam data hadis ini banyak juga rasa penasaran kita gitu kan. Rasa penasaran tersebut ya, ada apa dengan ayat 41 ini kan gitu. Karena di situ cukup kata Rasul. Sudah Nabi seakan kebawa perasaan gitu kan, kebawa perasaan. Ya, Nabi menangis, dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud nangis, udah berderai air mata Nabi Muhammad. Di sini tidak ada keterangan kenapa Nabi menangis. Tetapi wajar dong kita melihat narasi ayat ini. Ada apa sih ayat ini? Ya kan? Kenapa ayat itu sehingga membuat Nabi nangis? Apa Nabi dimarahin di ayat itu? Enggak. Tetapi adalah narasi ayat ini bermakna pada saat setelah ayat sebelumnya itu memberitakan tentang innallaha la yazlimu, ayat 40-nya nih ya, saya kutip satu ayat saja ke belakangnya. Innallaha la yazlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tak zalim sebesar zarrah pun. Artinya ini ayat 40 ini berarti menyindir atau menggambarkan peristiwa pengadilan di kehidupan setelah mati nanti, bahwa akan ada kita itu semua menjadi terdakwa dan akan ada penuntutan terhadap kita. Tentu yang divonis bersalah dan akan divonis dihukum itu ya, nanti di akhirat itu dalam hal pengadilan, kalau orang ya rata-rata orang berdosa lah ya, kalau kecuali para nabi yang tidak dibilang maksum gitu ya. Kalau kita ini kan manusia pasti bersalah. Nah, orang bersalah nanti di pengadilan akhirat itu cuma ada dua kemungkinannya. Kalau orang ya kita bayangin aja, semua manusia ini pasti ada bersalahnya gitu. Cuma ada dua kemungkinannya. Ada yang dimaafkan kesalahannya dan ada yang divonis dihukum dia. Nah, yang dihukum ini nggak mungkin dizolimi. Artinya
yang seharusnya hukumannya satu terus dibikin dua, nggak mungkin. Allah itu adil. Ya, nah, kan disebut innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Itu di ayat 40 An-Nisa. Allah nggak akan zalim, sekecil apapun nggak ada kezaliman dari Allah. Jadi kalau Allah misalnya terhadap orang yang berdosa itu Allah maafkan, itu yang berlaku kasihnya Allah. Allah kasihan sama hambanya. Ya, Allah maha pemilik kasih yang besar itu. Itulah maha pengasih yang kita bilang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu berarti kalau orang itu bersalah, valid, terbukti, jelas, nggak ada diragukan, karena nggak mungkin juga Allah dikelabui gitu kan. Kesalahan itu terang benderang. Nah, cuma hak Allah, kalau ada yang Allah maafkan. Tapi kalau orang itu tidak Allah maafkan, berarti kan kalau nggak dimaafkan berarti nggak dapat kasihan dari Allah nih hamba. Itu yang kita khawatirkan sih. Yang kemungkinan kedua itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Nggak dikasihani oleh Allah, itu ngeri banget. Ya, karena kalau nggak dikasihani Allah berat, itu terserah Allah. Itu kan dia hak prerogatif dia, nggak bisa diatur Allah itu gitu. Jadi ketika Allah maafkan itu karena rahmat dia. Tapi kalau ada hamba Allah divonis, dihukum, itu karena adilnya Allah. Dan adilnya Allah tak dizolimi sedikit pun. La innallaha la yazlimu misqala dzarrah gitu. Malah kalau kebaikan wa intaku hasanah yudhaifa, malah kalau kebaikan si hamba itu bukan malah dikurangin, bukan juga dibikin hitungannya ngepas, enggak, tapi dilebihkan, diganda-gandakan, dibanyak-banyain. Itu kan. Nah, kalau dosa nggak pernah juga ditambahin, kalau kebaikan ditambahin. Malah kalau dosa itu malah bisa berpotensi dimaafkan. Nah, kalau ternyata orang ini nanti di pengadilan, salah satu, nah ini baru masuk kita ke penjelasan ayat 41. Di situ Allah berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin." Bayangkan Muhammad suatu saat nanti di kejadian akhirat itu, ji'na bika wa ji'na min kulli ummah bisyahid. Jadi setiap warga, setiap hamba Allah di depan pengadilan itu pasti ada saksinya. Nah, namanya pengadilan kan ada kesaksian gitu kan. Namanya kesaksian itu kan nggak mungkin juga kita menyembunyikan kesaksian. Dan di ayat itu di bagian terakhirnya wajib nabika, dan Nabi Muhammad pun dihadirkan dalam pengadilan itu sebagai saksi untuk umat manusia, termasuk umatnya khusus. Ya kan? Karena Nabi Muhammad kan sudah menyampaikan risalah, wajib nabika ala haula'i syahidah, dan kami hadirkan engkau Muhammad sebagai saksi untuk mereka ini semua yang sudah sampai kepada mereka dakwahmu, yang sudah sampai kepada mereka ajakanmu, dan engkau jadi sana. Posisi Nabi yang menjadi saksi itulah yang mendebarkan bagi Rasulullah sehingga beliau itu menjadi melo, nangis. Beliau membayangkan, karena apa? Karena aku nanti nggak mungkin mengatakan yang tidak sebenarnya. Kalau ternyata kenyataan umatku itu ketika diperiksa di pengadilan, ditanya, Muhammad sudah engkau sampaikan nggak bagian ini? Kata Nabi, nggak mungkin. Kalau Nabi kasihan sama umatnya itu supaya mungkin tidak dihukum bersalah, lalu Nabi menyembunyikan informasi, nggak mungkin. Jadi semua kebenaran akan terungkap, dan Nabi pun akan merasa menjadi beban perasaan dirasanya, ya Allah, nanti saya karena keterangan saya ini pun nanti seseorang bisa berpotensi dihukum. Nabi nangis di situ. Berarti data ayat 41 ini menginformasikan juga tentang kenapa Nabi nangis pada saat sampai ke ayat ini, karena Nabi itu pengasih juga, kasihan juga Nabi itu sama umatnya. Itu yang disebut di akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Tiga ciri Nabi Muhammad disampaikan di akhir surat At-Taubah itu. Katanya, telah datang kepada kalian Rasul, sang utusan itu datang dari kalangan kalian sendiri, datang kepada kalian sendiri, azizun 'alaihi ma'anittum, ikut dia menderita demi kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minin, pengen sekali dia itu kalian itu beriman semua. Dan yang terakhir, raufun rahim, kasihan dia sama kalian.
care dia sama kalian, peduli dia sama kalian. Jadi ketika ada keterangan tentang Nabi Muhammad itu sampai akhir hayatnya pun masih memikirkan umatnya, inilah kenyataannya. Bukan hanya sampai akhirat, sampai di akhirat pun dibayangkan dalam ayat, kau Muhammad akan menjadi penentu nanti, kesaksian itu. Nabi itu sudah kebayang dia bakal ada umatku ini yang tidak patuh, bahkan ada umatku ini yang durhaka. Tetapi nggak mungkin aku sembunyikan, aku akan memberikan keterangan, dan keteranganku itu menjadi penyebab orang ini berpotensi dihukum, divonis, disiksa, dan Nabi sedih dan Nabi menangis. Inilah kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi gambaran dari ayat 41 yang ketika Abdullah bin Mas'ud diminta membaca, dan sampai di ayat itu ya cukup, dan Nabi ternyata sudah menangis. Itu artinya berarti kalau mendengar ayat Al-Quran itu direnungkan maknanya dan diresapi semua pesan-pesannya. Inilah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Begitulah adab terbaik menyimak atau mendengarkan bacaan Al-Quran, karena diresapi maknanya, karena terasa dialog ayat itu bagi Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar bacaan membawa rileks, enggak. Tapi karena ayat Al-Quran yang dibacakan itu kan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sesuatu yang diresapi di situ, dipahami, dan Nabi tentu tidak kita ragukan pemahamannya, karena kepada beliau Al-Quran turunkan. Dan salah satu lagi yang terkait masalah bahwa bacaan Abdullah bin Mas'ud ini favorit Nabi Muhammad SAW, karena ada di hadis lain Nabi Muhammad SAW ngomong sama para sahabat, kalau kalian pengen tahu bagaimana Al-Quran itu pertama kali aku simak dari malaikat Jibril, kalian dengarkanlah tilawah Abdullah bin Mas'ud. Jadi di zaman sahabat Nabi masih hidup zaman itu, kalau kalian penasaran ya, kan para sahabat nggak ketemu malaikat Jibril, yang ketemu malaikat Jibril itu kan Nabi Muhammad doang. Tapi kalau kalian penasaran bagaimana bacaan Al-Quran itu dibacakan malaikat Jibril kepadaku, kalian simaklah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Bukan karena Abdullah bin Mas'ud meniru bacaan Jibril, nggak mungkin juga Abdullah bin Mas'ud meniru bacaan Jibril. Yang pasti malaikat Jibril yang meniru bacaan Abdullah bin Mas'ud, sehingga itulah yang dibacakan Jibril kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kalian pengen tahu bagaimana bacaan Al-Quran Jibril kepadaku pada saat Al-Quran itu diturunkan, kalian simak bacaan Abdullah bin Mas'ud. Bukan karena Abdullah bin Mas'ud menyimak bacaan Jibril, enggak, tetapi Jibril lah yang menirukan bacaan Abdullah bin Mas'ud, sehingga Nabi Muhammad mudah mengatakannya. Sampai kalau kalian pengen tahu bagaimana Jibril menurunkan Al-Quran, dibacakan pertama kali kepadaku, nah kalian biasakan dengar bacaan Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini informasi-informasi yang kita dapatkan dari pelajaran hadis yang kelima terkait masalah Nabi request dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, dan di situ dibacakan tentu dengan suara yang bagus, suara Abdullah bin Mas'ud, dan di situ Nabi Muhammad SAW meresapi maknanya, karena di ayat itu sedang menceritakan tentang dirinya, dan Nabi Muhammad kebayang bagaimana itu akan terjadi nanti di akhirat, dan terbawa perasaan Nabi menangis. Kata Nabi, cukup ya, dan Nabi Muhammad disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud, nangis dia. Nah, ini jadi urusan hati ya. Jadi orang yang mudah menangis itu tidak masalah, sehat sebenarnya itu ya, tanda kelunakan batin. Kalau nggak pernah nangis masalah juga malah ya. Jadi kelunakan hati kita. Jadi kalau ada yang kita rasakan rahmat Allah kepada kita, rahmat Nabi Muhammad kepada kita, ya rahmat Nabi Muhammad itu ya rasa kasihannya Nabi Muhammad kepada umatnya ini. Jadi nanti itu yang harus kita dipahami dari data hadis nomor 5 bagian terakhir dari bab tentang membaca Al-Quran dengan suara yang dimerdukannya atau memerdukan bacaan Al-Quran. Baik, masuk kita ke bab baru. Bab baru ini bab tentang anjuran membaca surah-surah
ya ayat-ayat tertentu. Oh, oke, ibu-ibu boleh bikin catatan di situ surat-surat. Kata surat itu bukan bayangan, nggak ada hubungannya dengan surat pengiriman, surat keputusan, nggak ada hubungannya. Ini kata surah itu ditulis dengan kata sin, waw, ro, ta marbutoh, gitu ya. Surah, gitu ya. Dibaca seperti itu, terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita nggak ada punya terjemahannya, kita bilang surah juga. Dibaca pakai tulis pakai huruf T, jadi surat-surat. Tapi nggak ada hubungannya dengan apa, surat yang dikirim dari si A ke si B, nggak ada kosakata itu, nggak ada hubungannya. Emang surah itu artinya secara bahasa apa, Ustadz? Surah secara harfiah artinya adalah pagar. Jadi ibu kalau lihat ke depan rumah ada pagar di rumah, ada, itu surah bahasa Arabnya. Atau surah itu atau suar itu juga pakai huruf sin ya, sin waw ra. Itu bisa juga dimaknai benteng. Nah, pernah ibu pergi ke Cina, pernah ibu lihat gambar tembok Cina. Nah, itu bahasa Arabnya yang memanjang itu surah juga. Jadi depan rumah ibu pagar itu juga bahasa surah juga. Lalu dipakailah kosakata itu untuk sebutan untuk sekat-sekat di dalam kumpulan-kumpulan ayat dalam Al-Quran. Jadi dibaca surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Itu seakan-akan itu semacam pembatas atau pagar, ya. Jadi kalau dalam rumah itu kan ada penanda juga. Jadi kadang surah itu diartikan tanda juga, sehingga dalam bahasa Arab disebut, misalnya ada kata Suratul Ghadab. Suratul Ghadab itu ada tanda kemarahan di muka seseorang tuh. Ra'aitu suratul ghadabi fi wajhihi. Aku melihat tanda kemarahan di mukanya. Surah juga disebut tanda. Jadi ada hubungannya juga sih. Surah diartikan pagar, surah diartikan tembok, sebagai juga surah diartikan tanda identitas gitu ya. Boleh. Jadi itu kata surah yang di Indonesia disebut surat. Nah, jadi surah ayat-ayat dan ayat-ayat tertentu. Nah, sekarang saya bacakan dulu teks hadisnya. Hadis yang pertama dalam bab ini, an Abi Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimuka 'azama suratil fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري. Ya, silakan Bu Neni. Abu Sa'id Rafi Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, sukakah kamu bila aku ajarkan kepadamu tentang surat yang paling istimewa dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid? Lalu beliau memegang tanganku, dan tatkala saya mau keluar dari masjid, saya berkata, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya Tuhan tadi berjanji akan mengajarkan kepadaku tentang surat yang paling istimewa dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu 7 ayat yang sering dibaca dan Al-Quran yang agung yang telah diturunkan kepadaku atau Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Iya. Ini berarti informasi apa yang kita dapat dari data hadis ini. Nah, ini tadi sesuai dengan judul koleksi hadis dalam bab ini adalah sebuah jawaban untuk pertanyaan mungkin sebagian orang, Ustadz, aku kan nggak bisa baca Quran semua, tapi aku kalau mau baca sedikit kira-kira istimewa, ada nggak ayat-ayat pilihan gitu kan. Jadi data-data ayat-ayat atau surah-surah pilihan katanya itu ada alasannya, atas dasar apa ini unggul dari yang lain. Kalau itu kita nggak boleh membeda-bedakan surah dengan yang lain. Kalau toh ada begini itu bukan karena kita, tapi karena Nabi yang menginformasikannya. Kalau atas dasar opini kita nggak usah.
Kalau atas dasar opini kita sendiri, kan semua ayat Al-Quran itu kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang kalau kita baca dengan bahasa Arabnya itu kita dapat kebaikan. Secara umum sama. Tetapi karena ada data-data tambahan, seperti data hadis ini, suatu waktu ternyata Nabi pernah diceritakan kisah ini oleh Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla kepada dia sendiri. Nabi ngomong ke dia, nanti aku ajarin kau satu surah dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid nih. Jadi depending oleh Nabi Muhammad. Nanti aku kasih tahu kau. Fa akhadha biyadi, ya, dan Nabi pegang tanganku. Jadi megang tangan itu sebuah bukan sesuatu yang aib di dalam tradisi masyarakat Arab ya. Kalau bapak-bapak sama bapak-bapak pegangan tangan, mungkin ibu bayanginnya, wih ngapain sih mereka pegangan tangan. Di Arab itu bukan sesuatu yang tabu ya. Ya, laki pegang tangan laki itu normal itu ya, dipegangnya gini, ayo sini katanya, tariknya. Ya, jadi jangan dikira nanti, woi pegangan tangan, woi. Enggak. Kalau di kita mungkin nggak biasa ya. Biasanya suami istri pegang tangan. Kalau laki sama laki pegang tangan, ngapain juga kan itu kan masalah budaya yang berbeda. Tapi dalam data hadis dia itu biasa akhadha biyadi, atau dia pegang tadi, rangkulnya tanganku gitu kan, diambilnya, ditariknya gitu. Nabi biasa ditariknya tangan sahabat ini. Nah, pas sudah mau keluar dari masjid, nah teringat lagi, itu penasaran, tungguin ya, ada mana nih informasi kata Rasul surah yang istimewa nih kan gitu. Nah, dibilang enggak masalah, takut entah Nabi lupa ya, nama Nabi manusia kan bisa juga kadang lupa, tetapi bisa juga Nabi enggak lupa, tetapi saking cintanya sahabat ini penasaran atas informasi itu, belum lagi Nabi mungkin ngomong terus, ya Rasulullah kan tadi Nabi bilang begini. Oh iya. Nah, ini jawabannya. Apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, apa itu alhamdulillahirabbil alamin? Nah, dari sini kita tahu bahwa ketika di zaman Nabi, identitas surah itu tidak disebut oleh Nabi surah Al-Fatihah. Enggak. Jadi nama surah itu Nabi bilang adalah surah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi namanya itu surah Alhamdulillahirabbil alamin, itu berarti itulah surah Al-Fatihah yang kalimat awalnya, ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat keduanya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di dalam data-data hadis sering sekali dijumpai ketika Nabi menghubungkan, kalian bacalah Alhamdulillahirabbil alamin, itu pasti bisa dua makna. Bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi juga bisa mana itu baca surah Al-Fatihah full sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi fadilah membaca surah Al-Fatihah. Gitu ya. Kata Nabi saya, qabla an takhruja minal masjid, sebelum alau alimuka a'zam surah fil Quran. Disebut a'zam surah fil Quran. A'zam surah fil Quran itu paling agung, surah paling agung dalam Al-Quran. Al-Quran 114 surah. Surah paling agung kata a'zam surah. Itu yang menyatakan dia paling agung dibanding yang lain itu Nabi, bukan opini masyarakat ya, bukan survei, bukan. Tapi ini adalah makanya data itu boleh disebut fadilah. Artinya kelebihan satu dengan yang lain. Itu masalah Rasulullah mengatakan begitu ya, beliau utusan Allah kan beliau. Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu bagi kita adalah wahyu. Nah, sumber panutan kita, panduan kita, dalil kita cuma dua, yaitu ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi informasi yang dapat di sini apa? Surah Al-Fatihah itu juga dinamai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Berarti yang dibaca itu bukan cuma dari Alhamdulillahirabbil alamin, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau misalnya kenapa si orang sebentar-sebentar baca Al-Fatihah, sebentar-sebentar baca Al-Fatihah, untuk gini Al-Fatihah, untuk itu Al-Fatihah, ya karena memang data ini memberitahu kepada kita bahwa itu surah a'zam surah fil Quran. Gitu. Jadi wajar sekali kalau sudah umat Islam ini kita dapati setiap
kesempatan baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Apalagi setelah sholat, Ustaz. Tadi imam itu setelah salam terus baca kalimat-kalimat zikir, terus dia bilang Al-Fatihah, terus baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya karena mengamalkan hadis ini. Karena mengamalkan hadis ini, membaca Al-Fatihah itu sendiri, membaca the bestnya surah di dalam Al-Quran. Gitu. Nah, itu informasinya. Ada tambahan lagi informasi di situ di bawah, yaitu 7 al-masani, disebut dengan sab'ul masani. Jadi ada rahasia Allah juga disebut as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Inilah yang sering dibaca, sab'ul masani. Jadi Al-Fatihah itu disebut surah Alhamdulillahirabbil alamin, nama juga surah sab'ul masani, ya, wal Qur'anul Azim, dan juga disebut Al-Qur'anul Azim, alladzi utituhu, yang didatangkan kepada aku data itu. Dia datangkan ke Nabi Muhammad data itu, Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya kita dengan Al-Fatihah misalnya kan gitu. Itu maknanya berarti ayo saya ajak kalian semua untuk membaca surah Al-Fatihah. Lalu kita sama-sama membaca dengan kita baca auzubillah juga boleh, minta perlindungan kepada Allah sebelum baca Quran karena mengamalkan perintah Allah juga. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau baca Quran maka bacalah auzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kita mulai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau mau ditambahkan juga dengan amin, itu kalimat bukan dari surah Al-Fatihah, tapi itu karena data lain lagi ya. Itu ibu-ibu semua. Jadi sudah ada penambahan informasi bahwa kalau umat Islam itu sebentar-sebentar baca Al-Fatihah bukan tanpa alasan. Mereka ini sedang menjalankan pituah Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah salah satu fadilah surah Al-Fatihah. Nama-nama surah Al-Fatihah itu banyak ya. Ummul Kitab ya. Kayak gini, sab'ul masani, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Nah, itu satu hadis. Kemudian saya bacakan hadis yang berikutnya, hadis nomor 2. Bismillah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulsal Qur'an. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi aya'jizu ahadukum ay yaqra'a bi sulusil Qur'an fi lailah fashaqqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yatiqu dzalika ya Rasulullah faqala qul huwallahu ahad Allahus samad sulusul Qur'an. Rawahu Al-Bukhari. Silakan baca Bu ini terjemahannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita tentang keutamaan surat Qul huwallahu ahad, di mana beliau bersabda, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya surat itu menyamai seperti Al-Quran. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, apakah di antara kamu ada yang tidak mampu membaca sepertiga dari Al-Quran setiap malamnya? Para sahabat merasa berat terhadap apa yang disabdakan beliau dan akhirnya berkata, siapakah di antara kami yang mampu berbuat begitu? Ya Rasulullah SAW, beliau bersabda, Qul huwallahu ahad, itu menyamai seperti Al-Quran. Sepertiga. Ayat Bukhari. Ya, menyamai sepertiga Al-Quran. Baik. Ibu-ibu, nah ini juga sebuah data kalau misalnya ibu dengar kok kalau lagi takhtim Al-Qul Wallahnya kok dibaca 3 kali gitu kan.
Ya, data hadis ini karena Nabi memancing sahabat. Informasi yang pertama diketahui di sini apa? Bahwa tentang keutamaan qul huwallahu ahad itu karena Rasul pernah, ada nggak kalian yang bisa baca Quran sepertiga sebelum tidur, sepertiga Quran sebelum tidur gitu kan? Pokoknya semalam baca Quran sepertiga. Para sahabat, ih mana ada yang bisa itu sepertiga, banyak itu ya Rasul. Nah, cara-cara Nabi bertanya seperti itu menarik perhatian dulu. Jadi mengundang fokus lawan bicaranya dulu supaya mikir, supaya nggak kemana-mana pikirnya. Jadi tepat pikir dia, mana ada orang. Nah, baru setelah orang tuh sudah fokus, baru Nabi ngomong. Nah, ada. Bacalah qul huwallahu ahad Allahu samad itu surah itu. Jadi Nabi sendiri memang tidak menamai surah itu Al-Ikhlas. Jadi yang menamai surah itu Al-Ikhlas itu umat Islam yang menamainya, bukan Nabi Muhammad. Ya. Jadi umat Islam ini menamai surah itu dengan Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Kalau Nabi sendiri nggak menamai itu. Kalau Nabi menceritakan surah itu, beliau mengucapkan ayatnya. Kalian bacalah qul huwallahu ahad. Itu berarti bacalah surah yang 4 ayat itu, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Segitu. Jadi masalah namanya menjadi surah Al-Ikhlas itu bukan Nabi yang menamainya, bukan. Nggak masalah, umat Islam ini banyak menamai surah itu macam-macam gitu kan. Ada yang menamai surah At-Tauhid. Nabi juga nggak menamai itu surah At-Tauhid, tapi pokoknya umat ini menamainya begitu. Itu oke, nggak ada masalah. Nah sekarang kita tahu informasinya. Kalau Al-Qul Huwallahu itu dibaca 3 kali ya karena fadilahnya. Fadilahnya data hadis ini kata Nabi setara sepertiga Al-Quran. Lo kalau sepertiga 3 kali ku baca udah setara full Al-Quran kan gitu kan. Memang Nabi nggak bilang bacalah 3 kali, enggak. Itu namanya fikih kita, pemahaman kita terhadap teks Nabi Muhammad itu, pikiran kita bekerja gitu loh. Nabi sih bilang orang baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan itu setara baca sepertiga Al-Quran. Kita yang mendengarnya, berarti kalau 3 kali ku baca, berarti setara dengan aku baca full Quran. Ya enggak, ya memang begitulah pemahaman namanya. Itu namanya al-fiqhu. Fiqh itu artinya memahami pesan Nabi, gitu kan? Apa di mana salah pemahaman itu? Ya nggak salah lah, gitu kan? Nah, akhirnya jadilah populer di tengah kaum muslimin baca qul huwallahu itu 3 kali katanya. Biar apa? Biar sekalian full, genap dah seperti kau baca seluruh Al-Quran. Nah, dari mananya ya hubungan sepertiga itu? Mungkin ada diskusi, wajarlah boleh. Apakah karena mungkin pesannya, apakah karena mungkin bobot pahalanya, atau apa? Nabi nggak bilang. Pokoknya Nabi bilang sepertiga Al-Quran. Masalah kita menganalisa, kayaknya bukan masalah pahalanya deh. Kayaknya itu mungkin temanya itu kan tema tauhid. Kan di Al-Quran itu memang ya kan semua tema Al-Quran itu kalau dipres, dipres, paling kena 3 tema, bisa saja. Oh itu terserah, itu masalah diskusinya. Tetapi bahwa kalau toh seandainya pun ada umat ini memahaminya itu balah bobot pahalanya, nggak salah juga karena teksnya bilang sepertiga doang, tak menyebutkan dalam bidang apa. Itulah kalau kita berinteraksi dengan teks baik ayat Al-Quran atau hadis ya begitulah. Silakan baca. Jadi ya dapat jawaban juga berarti kenapa ya kebanyakan umat Islam itu hafalan surahnya qul huwallahu ahad. Dari masa anak-anak dia sampai tua dia qul huwallahu ahad, langganan dia bacaan sholat dia. Bacaan surat pendek ya kan? Mikakul. Tambah lagi qul a'udzu birabbil falaq, qul birabbin nas itu. Tapi paling gampang kayaknya yang nggak mungkin kabaliyut ingatannya qul huwallahu ahad lah, yang paling 4 ayat doang. Gitu ya. Nah, jadi data hadis kedua ini adalah informasi tentang fadilah surah qul huwallahu ahad, dan di situ Nabi tidak menamai dengan kata lain, tapi tetap Nabi sebut membaca qul huwallahu ahad Allahus samad. Karena tema ayat itu memang tauhid ya, keesaan Allah. Dan kalau kita press Al-Quran itu secara kalau kita kompres paling saripatinya ya tentang tauhid juga. Al-Quran itu seluruhnya memang sepertiga bagian Al-Quran itu cerita tauhid, bisa jadi gitu kan. Nah, baik, itu data hadis ke
2. Saya bacakan data hadis berikutnya, ini data hadis ketiga. Wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa kana ar-rajulu yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an rawahul Bukhari. Silakan Bu Neni. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad diulangi berulang kali pada pagi harinya. Ia pergi menyampaikan kejadian ini kepada Rasulullah SAW dan seakan-akan ia menganggap rumah atau Remeh. remeh kecil pahalanya. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya surat itu menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini data pendukung tambahan terkait masalah fadilah surah Qul Huwallahu Ahad. Kalau di sini seru lagi, ini ada sahabat yang pokoknya dia baca Qul Huwallahu Ahad mulu, berulang-ulang terus kayak dizikirkan gitu. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditengok sama kawannya, ini ngapain Bapak? Itu aja bacaan dia. Penasaran juga, zaman itu Nabi masih ada. Penasaran dia. Besoknya ya pada saat sudah pagi dia datang ke Nabi sengaja mau nanya, ya Rasulullah, ini teman saya itu dia baca Qul Huwallahu mulu katanya. Ya, padahal dia mungkin penasarannya tuh mau menguji apakah yang dilakukan kawannya ini benar atau enggak. Mungkin padahal dipikirnya dia udah merasa itu enggak. Kenapa harus begitu doang? Kan banyak ayat Al-Qur'an yang mungkin begitu perasaan dia. Ternyata jawaban Nabi mengagetkan dia. Boh, biar tahu kau, yang dibaca kawan kau itu satu Qul Huwallahu Ahad itu setara sepertiga Quran. Enggak juga Nabi menjelaskan dalam hal apanya. Pokoknya sepertiga doang. Enggak Nabi bilang dalam hal pahalanya, enggak Nabi bilang malah urusan dalam hal bobot pesannya, enggak, pokoknya seperti sulus Al-Qur'an dah, sulus. Ya kan? Jadi data ini menambah lagi. Siapa yang nggak hafal Qul Huwallahu Ahad? Hafal semua kan? Nah, tinggal dibaca doang. Sebenarnya data ini segitu sahihnya Rawahul Bukhari, tapi ringan juga untuk diamalkan sebenarnya. Bisa jadi tetap nggak banyak orang mengamalkannya. Aneh kan? Padahal kalau misalnya beramal nggak ada yang berat-berat amal itu. Tapi karena apa? Karena nggak dibiasakan. Itu aja sebenarnya. Bukan karena amal itu berat. Enggak. Kita butuh pembiasaan aja. Kalau nggak dibiasakan, yang kecil juga nggak dilakukan. Lewat waktu habis, tak ada isinya. Gitu kan? Padahal Qul Huwallahu Ahad sesuatu yang sederhana. Gitu. Asal jangan dibaca dalam toilet aja. Gitu ya. Mau baca dalam keadaan berwudu, tidak berwudu, dalam sholat atau tidak dalam sholat, it's okay. Kan? Sahabat yang diceritakan, Nabi tidak menyalahkan sahabat yang baca Qul Huwallahu berkali-kali itu, malah Nabi mendukung itu satu Qul Huwallahu sepertiga Al-Quran. Terus saya lanjutkan ke hadis yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi Qul Huwallahu Ahad innaha la ta'dilu sulusal Qur'an rawahu Muslim. Ya, silakan baca Bu Deni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang keutamaan surat Qul Huwallahu Ahad, di mana beliau bersabda, sesungguhnya surat ini menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Nah, saya rasa nggak perlu menjelaskan lagi karena ini data hadis ketiga untuk fadilah Qul Huwallahu Ahad. Saya baca lagi hadis yang kelima.
Wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surah qul huwallahu ahad. Qala inna hubbuha adkhalakal jannah. Rawahu Tirmizi. Silakan Bu Neni. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya saya senang surat ini, yaitu Qul huwallahu ahad. Beliau bersabda, kecintaanmu terhadap surat itu dapat memasukkan kamu ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Jadi favorit dia. Kau jadikan Qul huwallahu favoritmu, bisa menyebabkan kau masuk surga, kata Rasul kepada sahabat itu. Lagi-lagi data hadis yang kelima ini menambah semakin banyaknya data pendukung untuk fadilah surah Qul huwallahu ahad. Saya lanjutkan lagi ke hadis nomor 6. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat hadhil lailah lam yara misluha qattun qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Data hadis ini silakan dibaca terjemahnya. Rawahu Muslim. Silakan Bu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu perhatikan beberapa ayat yang telah diturunkan semalam, di mana ayat itu tidak ada bandingannya sama sekali, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini baru data hadis terkait masalah fadilah surah yang berikutnya selain sesudah Qul huwallahu ahad, yaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu surah Al-Falaq, dan surah Qul a'udzu birabbin nas, yaitu surah An-Nas. Ya, di data hadis ini juga Nabi tidak menamainya surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ya. Lalu kita menamainya dengan surah Al-Falaq dan An-Nas ya. Oke, nggak ada masalah kalau masalah penamaan. Yang penting kalimat ayatnya yang kita baca itu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kata Rasul, ini surah ini nggak ada tandingannya katanya. Jadi narasi Rasulullah itulah yang menyebabkan kelebihan surah ini dibanding yang lain. Gitu. Tujuannya supaya dibaca gitu kan, supaya kita menjadikan itu sebagai, kalau harus baca Quran itu duduk megang mushaf, khatam, nah itu berarti ada waktu khusus. Memang ada perhatian khusus, kesempatan khusus, tempat khusus, energi khusus untuk. Tapi kalau yang macam ini kan santai lagi sedang tidak ngobrol kan, daripada diam, bagus baca ini, bernilai gitu loh. Jadi supaya tidak ada alasan tidak baca Quran gitu kan. Tidak baca Quran, bisa baca Quran. Yang dihafal itulah, yang ada dalam memori itulah dibaca. Mudah. Biasanya umat Islam di mana-mana, bukan cuma di Indonesia doang. Di mana-mana itu orang Arab juga, kalau tipe orang Arabnya bukan yang religius ya, cuma mengandalkan belajar agama dari kecil doang, habis itu entah melalang entah kemana, entah soleh entah tidak, paling minimal orang Arab juga anak-anaknya disuruh hafal Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas juga. Sama aja umat Islam di dunia ini. Nah, kenapa lah itu? Karena ada teori mengatakan kalau kau nggak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Itu kaidah beragama kita itu gitu. Kalau toh kamu nggak bisa meraup semuanya, ya jangan tinggalkan semua. Kalau kau toh nggak bisa membaca Quran itu semua, ya jangan tinggalkan semua. Kalau lalu tiba-tiba kau nggak baca sama sekali. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Jadi kalau kau nggak bisa menguasai melakukan semuanya, ya lakukan sebagiannya. Inilah. Terus yang sebagian itu nggak usah pusing-pusing kalau sudah ada data hadisnya. Ini Nabi bilang nih fadilahnya yang ini dapat fadilah yang ini. Udah, tinggal kita mengamalkan. Terus hadis
Berikutnya hadis nomor 7 ya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal janni wa 'ainil insan hatta nazalatil mu'awwizatan falamma nazal akhadha bihima wa taraka masiwahuma rawahu At-Tirmidzi. Silakan Bu. Ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW biasa berlindung kepada Allah dari gangguan jin dan kejahatan manusia hingga turun 2 surat Mu'awwizatain. Mu'awwizatain. Habisatain. Yaitu A'udzu birabbin nas dan Falaq. Setelah kedua surat itu diturunkan, maka beliau selalu membacanya dan meninggalkan doa-doa lainnya di dalam mohon perlindungan. Hadis Ya. Ini baik, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah hadis ini berisi informasi tentang satu, ternyata ada kejahatan-kejahatan orang, ya. Kejahatan-kejahatan orang itu berupa sihir, berupa berupa guna-guna gitu kan. Itu sesuatu yang ada, itu bukan hoax, itu bukan bohong-bohongan, berarti ada. Terus berlindung dari jin. Jadi minal janni ya, dari jin ya. Dari jin wa ainil insan. Jadi ada namanya istilahnya gangguan selain jin itu ainil insan, namanya sebut ain. Al-ain. Ain itu secara harfiahnya mata sih, tapi ya adalah semacam guna-guna juga, namanya al-ain, dari orang, pengaruh orang. Itu sesuatu yang ada dan bisa berefek negatif kepada orang, berlakunya karena izin Allah juga. Nah, contoh misalnya dari jin gitu ya. Jadi jin itu sesuatu yang ada, kita percaya ada karena diberitakan dalam Al-Qur'an, bukan karena kita pernah ketemu, gitu kan. Jin itu ada dan dia diberitakan dalam Al-Qur'an, berarti ada. Yaudah. Bagaimana bentuknya wallahu alam, tapi dia ada. Dan jin ini ada juga yang iseng, yang nakal-nakal, yang menerobos wilayah yang bukan wilayah dia. Kan wilayah dia kan wilayah alam jin. Tapi kadang ada juga yang suka ngerjain manusia. Ya tentu kalau jin itu nggak bisa dilihat manusia, tetapi jin bisa melihat manusia. Manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat manusia. Kira-kira kalau dia lagi iseng, siapa yang mungkin bisa ngerjain jin? Apakah manusia bisa ngerjain jin? Tentu nggak bisa dong, karena dia nggak melihatnya. Yang berpeluang bisa mengerjain manusia, yang melihat manusia itu jin. Jin melihat manusia, bisa dikerjainya manusia, dikerjainya bisa. Tapi dari mana kita cari aman? Ya satu-satunya kita berlindung kepada Allah. Gitu. Dan itu pun cukup, nggak pakai mantra-mantra yang heboh-heboh gitu. Syaratnya daun ini, nggak ada, perlu, nggak usah. Ya, nggak pakai jimat-jimat, nggak perlu. Cukup katakan ya Allah lindungi aku, sudah. Nah, Nabi juga begitu, sebelum turun surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Nabi itu mengucapkan ya Allah lindungi aku dari ini, ya Allah lindungi aku. Kenapa? Kita nggak melihatnya, dia melihat kita. Termasuk sihir manusia. Manusia melakukan sihir itu juga gara-gara bantuan jin juga gitu kan. Jin jahat lah berarti kan. Kalau jin beriman kan nggak mau dia menerobos wilayah yang bukan wilayahnya. Itu kan aturan mereka ada di alam mereka, aturan kita. Jadi aturan mereka kehidupan terpisah. Cuma yang menerobos melewati pagar ini ya, yang jahatnya suka diperalat manusia, jadi menghantar guna-guna. Itu memang jinnya sendiri iseng kali gitu kan. Nah, tapi ingat, kalau Allah sudah melindungi seseorang itu tak ada yang bisa mengganggunya. Nah, cara Nabi berdoa. Nah, setelah turun 2 surah ini, ayat hadis ini memberitakan setelah, dari Nabi tidak lagi menggunakan narasi doa, tetapi Nabi cukup membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, termasuk surah kedua ya Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas gitu. Jadi udah bacakan ini sering-sering, mohon dengan karena kontennya itu sudah memohon perlindungan kepada Allah. Udah, jadi kalau bagi orang yang takut guna-guna, nggak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya. Kalau sudah beserta dengan Allah, nggak perlu banyak lagi mantra-mantra, atau mungkin dia lebih hebat ini, nggak ada sebenarnya. Ibu-ibu semua
dengan memohon perlindungan kepada Allah sebenarnya sudah cukup gitu kan. Nggak harus perlu, Ustaz datanglah dulu ke rumah saya kayaknya rumah saya ada angkernya ini, tolong. Sebenarnya nggak perlu, kita sendiri dah cukup. Tinggal kita bilang, ya Allah lindungi aku, ya Allah ini. Terus baca ini. Baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Dah. Jadi supaya nanti menjadi mencari permohonan kepada Allah itu nggak perlu ribet. Allah juga mudahkan gitu. Nah, jadi harapannya nanti dari data hadis nomor 7 ini dah mempertegas lagi. Nggak perlu banyak ininya lah cara-caranya, cukup baca dan mohon perlindungan kepada Allah, dalam hati kita dilindungi saya. Udah. Yakin lah, masa dia pun nggak percaya di perlindungan dari Allah, udah macam ragu dia sama Allah, buruk sangka dia sama Allah, yang nggak boleh lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini sampai hadis berapa kita nih? Hadis nomor 7. Nanti masih ada beberapa hadis lagi ya, masih kita rencanakan pada pekan berikutnya. Yang akan datang kasih catatan itu hadis nomor 8 ya. Baik, ibu-ibu semua, Bu Neni terima kasih sudah mendampingi saya membacakan terjemahan hadis-hadis tadi ya. Saya kembalikan kepada Bu Ning, silahkan Bu Ning. Terima kasih Ustadz Edi Chandra, dan untuk menghemat waktu kita langsung saja masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya bisa angkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ya, yang pertama mungkin dari chat room ya. Ya, Sudah dari- ada. Saya baca dari chat ya, dari ruang chatting ada dari Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. 1. Nah, ini ada poinnya berarti. 1. Simak ibu-ibu pertanyaan nih. Tadi sempat dibahas bahwa kita sebaiknya saat membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran, ayat Al-Quran dibacakan, kita meresapi dan merenungkan artinya. Apakah ini berarti lebih baik kita membaca Al-Quran beserta terjemahannya sekalipun lebih lambat, tetapi memberi kesempatan kita untuk memahami maknanya dibandingkan kita hanya membaca ayat-ayatnya saja? Di sisi lain kita ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam kurun waktu tertentu secara rutin sehingga kita ingin lebih cepat membacanya. Hanya membaca ayat saja, tapi kita tidak tahu artinya. Mana yang lebih baik untuk kita lakukan Pak Ustadz? Masya Allah. Dua-duanya baik sebenarnya, kan kita bilang. Cuma kalau seandainya ingin diamalkan dua-duanya kan juga mungkin. Kenapa harus satu saja kan? Bahwa ada program khatam sehari lalu dibagi satu juz satu orang, dapat pahala sisi itu, ringan juga dilakukan, ada pahalanya. Kalau dalam kesempatan lain mau nyendiri, tidak harus pakai program bareng-bareng, sendirian doang menyimak, bacalah Quran itu 4 ayat. 4 ayat udah baca terjemahnya, renungkanlah, pada cukup 4 ayat doang. Enggak apa-apa. Sisi pahalanya beda, ini pahala ada pahalanya gitu. Jadi nggak usah jadi kenapa harus mana yang dari dua itu? Kan dua-duanya bisa diamalkan. Ngapain harus satu? Itu jawaban saya. Nah, supaya nanti ini lebih bagus lalu itu nggak diamalkannya. Ini lebih bagus itu nggak diamalkannya. Bisa dua-duanya, nggak ada tabrakan, dua-duanya bisa diamalkan. Ada program khatam Quran, ikut. Ada mau tadabbur Al-Quran, 1 ayat pun ditadabbur nggak apa-apa. 4 ayat kebiasaan Nabi Muhammad dengan sahabatnya, ya kan? Baca terjemahnya atau ngaji tafsir. Ada pengajian tafsir atau ikut bakata. Nah, daftar Ikut bakata. bakata karena ustadznya akan menjelaskan ayat-ayatnya. Ya kan? Durasinya 90 menit minimal. Banyak dapatnya, ikut bakata. Bisa itu ya. Jadi dapat dua-duanya. Jangan kayak hanya cuma satu kesempatan kita beramal dari enggak, kan bisa diamalkan semuanya. Nah, itu jawabannya. Nomor 2 nih pertanyaannya. Bila kita ingin lebih memahami lagi makna ayat Al-Quran lewat membaca tafsir Quran, apakah kita perlu memilih buku tafsir yang disusun oleh penulis tertentu? Ataukah bisa yang mana saja Pak Ustadz? Karena saat ini banyak sekali buku-buku tafsir mulai dari yang singkat sampai yang sangat panjang hingga berjilid-jilid.
Terkadang bingung untuk memilih yang mana yang sebaiknya kita baca untuk lebih memahami makna-makna kandungan ayat Al-Quran. Oh, memang banyak pilihannya. Yang mana satu pun yang punya, yang dimudahkan, silakan. Oh, aku banyak duit Pak Ustadz, bisa aku beli banyak. Beli. Beli dulu maksudnya. Oh, tapi aku kemampuanku terbatas Pak Ustadz. Pilihkanlah. Banyak pilihan. Pertama kalau yang berbahasa Indonesia, tentu bahasa Indonesia lah. Kalau yang bahasa Arab banyak. Kalau bisa ya. Mana tahu Buning, Ustadz aku udah jago nih bahasa Arab, aku mau baca bahasa Arab aja. Baca buku tafsir Tobari, tafsir Qurtubi misalnya kan gitu. Nggak ngerti aku Pak penjelasan bahasa Arab, adanya ngerti aku bahasa Indonesia. Ada tafsir Kemenak ada. Ada tafsir Kemenak itu ada, bukan terjemah Quran, ada tafsir Kemenak. Siapa yang menyusun isinya Ustadz? Oh, kumpulan para ulama di Indonesia. Ada tafsir Al-Azhar Buya Hamka kalau masih ada terbitan yang baru misalnya kan. Ada tafsir Quraisy Shihab. Dia jagonya, dia ahli ilmu, dia sudah penjelasan Quraisy Shihab di tafsir yang ditulisnya itu sudah dikutip dari berbagai tafsir. Kita udah hemat waktu, nggak perlu kita membaca semua kitab rujukan yang dibacanya, dia sudah sodorkan di bukunya. Yang kira-kira oleh masyarakat Indonesia mudah memahaminya, gitu kan? Itu tafsir. Banyak ada tafsir yang sekarang banyak lagi yang menulis tafsir yang generasi muda ada, gitu ya. Tapi bahwa sebatas di Indonesia yang benar-benar alim, dia artinya alim itu berbasis keilmuan, dia menulis karya tafsirnya. Salah satunya Quraisy Shihab gitu kan. Quraisy Shihab itu alim, nggak ecek-ecek dia tuh, gitu ya. Kemudian oh ya itulah. Tapi kalau misalnya kalau membaca sendiri jarang Ustaz, ya udah ikut berkata aja dah sebenarnya. Untuk berkata itu udah sama guru ya, ada sekali sepekan ada rutin. Ya kami setiap Jumat pagi sama Bening bersembilan ibu-ibu tuh kita menikmati, ibaratnya kita itu berselancar di tengah-tengah apa istilahnya keindahan Al-Quran ya. Gitu. Dari aspek bahasanya, dari aspek pilihan katanya, dari makna-maknanya. Kalau di situ ada kisah jadi mengingatkan kita terhadap seakan-akan bagaimana ayat itu Al-Quran itu waktu diturunkan gitu ya. Gitu. Ustadz, interrupt sebentar dong. Ya. Saya benar-benar ingin kenalan sama Bu Fitri ini ya. Bu Fitri saya setiap kajian selalu pertanyaannya saya seru ya. SS, iya bagus-bagus semua. Boleh nggak kenalan on Ya cam? Bu Fitri kenali dulu sama Ibu Tatu, penasaran karena pertanyaan Bu Fitri sering Lalu bagus, iya, Ustadz. mengundang rasa penasaran. Iya. Mana Bu Fitri Silakan, tadi? Fitri. Ada Bu Fitri tadi mana? Oh Ada, selalu off cam. Ya malu aja mungkin lagi sibuk Iya, kali. mungkin malu ya. Silakan Bu Fitri kalau Silakan kalau berkenan Bu Fitri. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya cari yang recent mungkin. Nggak ada. Belum ada, bukan nggak ada. Ada Bu Bea, silakan Bu Bea. Bea, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau kita kan biasanya kalau udah rasa ada sesuatu atau yang menakutkan, kita biasanya bacanya ayat kursi Pak. Itu lebih baik baca ayat kursi atau Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas? Apa semuanya aja dibaca? Ya itu kan tadi sama pola jawabnya, sebenarnya kalau masih bisa dilakukan semua kenapa harus diminta petunjuk yang mana satu kan gitu. Yang pertanyaan gitu kan, kalau cuma satu yang bisa kulakukan Pak Ustadz, mana yang bisa kulakukan, itu baru pas ya kan. Tapi kalau masih bisa dilakukan dua-duanya aja. Dua-duanya ada fadilahnya, ada informasinya. Tapi yang penting tuh gini, yang penting tuh ibu-ibu, kalau ibu lagi merasa takut, merasa ngeri, merasa kayak ada angker atau apa gitu kan. Pertama itu jiwa kita dulu diminta perlukan kepada Allah ya. Jangan dulu
dituruti pikiran-pikiran ini. Maksudnya gini, kalau toh nanti dibaca cuma pikiran dia juga kayaknya dia kayak gitu nggak ada gunanya ayat kursi itu nanti, gitu ya. Jadi jadi bayangin aku jin, Bu Bea manusia, gitu kan? Ketika aku melihat manusia tidak bisa melihat akulah jin itu misalnya. Kulihat ibu ini lagi ketakutan, kelihatan dari air mukanya, kelihatan dari ininya. Aku ketawain dia. Dia baca qul huwallahu qul a'udzu birabbinas tapi sambil gemetar. Dia baca ayat kursi itu kok sambil gemetar. Berarti dia nggak kurang yakin kan gitu. Diketawain sama jinnya maksudnya, tapi ya paling tidak itu sebenarnya yang kita minta perlindungan ini bukan menghilangkan rasa ngeri kita. Kalau menghilangkan rasa ngeri kita kan urusan kita. Yang diminta itu kan perlindungan efek buruk yang kita khawatirkan kan. Menghindari efek buruk yang kita khawatirkan. Gitu ya. Jadi ibu-ibu biar paham, yang ayat ini diberikan menghindari kita dari apa itu yang kita khawatirkan itu. Kalau urusan kita merasa ngeri juga, itu urusan batin kita, urusan pikiran kita yang kita takutin gitu. Itu ada di situ ya. Gitu ya. Ya. Silakan Bu Dini Ramalia. Ya Bu Dini. Ya Pak Edi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Edi tadi melanjutkan kata Bu Bea. Jadi saya tuh memang terus terang sering diajak ke daerah-daerah yang rada-rada serem gitu ya. Kalau menurut saya serem karena pertama pertama kali didatengin gitu. Jadi saya tuh tadi sempat mention yang Pak Edi bilang, Pak Ustadz bilang, baca qul huwallahu ahad asal jangan di kamar mandi gitu kan kata. Tapi saya itu sering Pak gitu kalau lagi di tempat baru kamar mandinya serem gitu, jadi saya baca Al-Quran Pak gitu, baca surat-surat itu di situ Pak. Gitu. Saya gimana kalau kondisi kayak gitu Pak? Jadi kalau saya bukan memanfaatkan jelek, tapi sayanya tenang gitu Pak. Walaupun saya sambil ngeliat kemana-mana gitu. Nggak ada yang saya lihat sih, cuman saya merasa pasti semua banyak yang nonton gitu Pak, gitu aja. Kasih ya Pak Edi. Oh ya, jadi yang salah satu adab ini kan ceritanya adab kita terhadap Al-Quran, salah satunya kita tidak membacanya di tempat yang kita anggap hina. Ya salah satunya itu toilet itu kan. Itu kan tempat kotor bagi kita, tempat kita berurusan dengan kotor kita. Makanya adabnya. Tapi boleh berdoa, boleh berzikir. Yang nggak boleh cuma melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu ayat suci di situ gitu kan, kayak mendowngrade kehormatan ayat Al-Quran kesannya gitu kan. Kalau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim gitu kan. Itu kalimat zikir boleh. Tapi kalau misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad di situ, itu membaca Quran dia. Gitu ya. Baca kalimat zikir aja, doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubika min syarri ma khalaqta, kayak gitu kan ada kalimat zikir yang bukan bagian dari ayat Al-Quran, boleh dibaca mau dalam toilet atau sedang dia lagi buang hajat, terserah boleh ya. Tapi yang lebih penting lagi kalau urusan rasa takut itu urusan psikologis sebenarnya ya. Tapi yang kita ceritakan ini kan dia ngefek atau enggak. Nah kadang bisa ngefek, artinya kalau kalau jinnya lagi iseng gitu kan, jinnya lagi iseng mungkin dibikinnya penyebab penyakit dan lain-lain kan itu. Tapi sebenarnya untuk berlindung dari jin itu nggak perlu ribet gitu loh ya. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udah cukup. Jadi rasa yakin kita itu yang penting. Jadi karena kalau sudah bayangkanlah aku jin itu ya, Bu Dini lah yang mau ku kerjain itu. Ketika ku saksikan Bu Dini minta perlindungan kepada Allah, aku yang takut gitu loh. Tidak ada keberanianku lagi itu untuk meneruskan rencana jahatku gitu kan. Itulah hubungannya tadi.
Kenapa harus mencari perlindungan kepada Allah? Karena hanya Allah lah tempat kita melindungkan diri, nggak ada yang lain. Kalau sudah kita minta akan perlindungan kepada yang maha kuasa gitu, si jin itu nggak ada lagi keberanian dia untuk itu gitu. Jadi harus ada yakin di situ. Semua ya, mau dari santet, mau dari guna-guna, mau angker-angker apa kata orang gitu. Ya, Kak Edi. Ya. Silakan Bu Nong ya. Ya, silakan Bu Nong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini kan judulnya anjuran untuk membaca surat-surat dan ayat-ayat tertentu gitu ya. Terus ini kaitannya kalau misalnya kita ini ingin menjadi seorang tahfiz gitu Ustadz. Itu kan keseluruhan atau memang yang bisa aja kita surat-surat pendek dulu ya, apakah surat-surat yang kita pilih dulu atau memang karena kan tingkat untuk seorang tahfiz yang 30 juz itu kan sangat tinggi Ustadz ya. Bagaimana kita mengantisipasi atau menyikapinya gitu untuk cita-citanya ini seorang tahfiz gitu, tapi berawal dari ya kita surat-surat yang kita tertentu aja yang kita pelajari gitu Ustadz. Apakah memang harus dari surat Al-Fatihah sampai 30 juz itu kita beriringan atau kita ya udah surat-surat pendek yang kita cabut-cabut gitu aja atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, pertanyaannya bagus juga bagi yang sudah ada keinginan untuk hafiz atau hafizoh. Kalau laki-laki hafiz, kalau perempuan hafizoh. Ya, namanya hafiz itu sendiri arti harfiahnya itu memelihara, menjaga. Kalau dihubungkan kepada Al-Quran, hafiz Quran berarti yang memelihara dalam ingatannya biasanya. Memelihara data itu dalam memori dia. Dengan cara ya dibacanya berkali-kali sampai terekam dalam memori dia. Nah, antar orang pasti beda-beda usaha yang dilakukan untuk menyimpan memori satu halaman dan lain-lain. Tapi upaya yang dilakukannya itu pasti sudah ada baca Quran, pasti ada kelebihan keutamaan yang diberikan oleh Allah. Semua atau sebagian Pak Ustadz berlaku kaedah yang tadi. Kalau kau tak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Berarti apa? Lakukan semampunya. Makanya program hafal Quran kami di Al-Azhar University, khususnya di zaman saya masih kuliah dulu, kami ditagihkan kewajiban, ya kami ditagihkan kewajiban hafal. Kalau orang Arab diwajibkan satu tahun, kan 4 tahun S1 ya, 4 tahun S1. Jadi 1 tahun itu 1/4 bagi orang Arab. Jadi kalau 1/4 itu berarti 30 dibagi 4. Ya udah segitu. Udah. Kalau kami orang non Arab dikasih keringanan banget. Pokoknya 1 tahun 2 juz. Ustadz Edi Chandra dulu, iya saya udah siapkan hafalan saya dari sebelum berangkat ke Mesir 2 juz. Belum selesai 2 juz waktu itu, masih 1 juz berapa itu yang aku hafal di kaki Gunung Sorik Marapi namanya, di dekat pondok saya sana. Dah itulah kemampuan saya. Teman saya lebih banyak lagi ya. Ustadz Naim itu banyak sampai hafal, kalau nggak salah sudah sampai hampir 26 juz dia waktu sebelum berangkat ke Mesir. Nah, sampai di Mesir kapan diujikannya? Di semester kedua menjelang naik tahun. Tagihan kami 1 tahun pertama cuma 2 juz. Beda fakultas, beda yang mana? Kalau kami Usuluddin dari awal, juz 1, juz 2, juz 3. Kalau fakultas syariah dari akhir 30, 29, 29 gitu. Tapi 2 juz setahun. Nah, 2 juz tahun ini, nanti tahun kedua berarti semester 3 dan 4 berarti tagihannya jadi 4 juz. Berarti yang diujikan 4 juz. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Soalnya 4. 1 soal dari juz 1, 1 soal dari juz 2, 1 soal dari juz 3, 1 soal dari juz 4. Dah. Alhamdulillah nilaiku mumtaz itu kalau Al-Quran. Ujiannya 2. Ujian tulis sama ujian di hadapan syekhnya disimak. Juz 3 tahun ketiga berarti 6 juz. Berarti soalnya 4 dari 6 juz. Tahun keempat 8 juz. Soalnya 4 dari 8 juz. Itu di zaman saya dulu. Ku dengar belakangan ini mahasiswa Indonesia yang berangkat sana di downgrade lagi, diringankan lagi, sehingga karena sering zaman dulu tuh sering tidak naik tahun gara-gara nggak lulus Al-Qur'annya. Jadi
Jangan sampai mereka ini nanti pulang lelet terlambat menyelesaikan studinya hanya karena udah diberi keringanan. Itu Al-Azhar itu begitu, diringankan, ayo diringankan. Ya, untuk Al-Qur'an ya. Ada punya cucu, punya ponakan yang pengen ke Mesir, dorong biar dia ke Mesir. Hafalan Qur'annya sekarang udah diringankan. Nggak seperti di zaman saya dulu. Dan Al-Qur'an itu kalau nggak diulang-ulang lupa. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Bu Enong tadi, yang dari mana saya Pak Ustadz? Silahkan, bebas. Yang mana yang mudah dirasakan. Kalau aku sendiri sih, karena sudah terbiasa menghafal dari juz 1, juz 2, narasi tema ayatnya kan beda-beda itu. Ayat juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 sampai juz 8 itu kan banyak dari ayat-ayat madaniyah, yaitu wahyu-wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad setelah hijrah. Kalau yang dari belakang juz 30, 29, 20 dan seterusnya itu banyak dari wahyu-wahyu yang diwahyukan ke Nabi Muhammad sebelum hijrah. Gitu. Ke vokabularinya pun beda yang pengulangan yang banyak dari juz awal. Ya, dari juz awal. Kalau misalnya makanya kata kenapa dimulai dari juz 1? Oh iya, karena vocabulary dari surah Al-Baqarah itu sudah representatif, vocabulary-nya 80% dari narasi vocabulary di ayat Al-Qur'an. Itu. Jadi Ustaz yang disebut seorang tahfiz atau tahfizah itu bukan selalu harus 30 juz atau hanya berapa juz aja gitu? Secara harfiah, secara mutlak sebenarnya enggak sih. Cuma nanti kalau misalnya ada nih menerima calon imam, kami merekrut imam, syaratnya hafiz. Biasanya itu kan pasti hafiz. Ditanya dulu, ini hafiz berapa nih? Hafiz 10, 20, 30 kan gitu. Gitu. Kan ada juga bisa didetilkan gitu. Bahwa dia hafiz, kau hafiz apa? Aku hafiz Al-Fatihah sama Qul Huwallah katanya. So itu. Tapi kalau misalnya masih 10 juz masih mending lah ya ada hafiz. Kau karena ditanya, apakah engkau kamil atau sempurna atau sebagian kan itu biasa itu istilah itu dikonfirmasi lagi ya. Dia ini hafiz Quran. Oh, hafiz kulluh atau ba'du gitu. Nggak masalah Bu Enong. Jadi kalau masalah pengistilahan itu tidak begitu nggak berlaku kepada salah benar gitu kan. Ternyata Bu Enong sudah hafal 5 juz. Lalu Buning bilang, "Ini kawan kami ini hafizoh nih." Siapa? Bu Enong nih hafizoh. Oh, hafizoh ya. Memang sih awal mulanya kesan orang membayangkan, oh berarti habis seluruhnya. Oh enggak. 5 juz gitu kan. Enggak masalah secara bahasa itu ya. Makasih Ustaz. Kasih doanya, mohon doanya Ustaz. Ya, sama-sama kita berdoa. Amin, Benong. Lanjutkan. Saya sedang mempelajari maksudnya ingin menghafal sekarang ini juz 30, juz 29, juz 1 Ustaz. Jadi saya bolak-balik gitu. Mohon doanya dari semua aja. Bagus itu apalagi kalau salah satu enaknya kalau kita hafal Quran itu ada menghafal waktu enggak pun semua sebagian itu artinya itu tadi aku bilang kalau kita mau baca Quran enggak harus misalnya duduk khusus pegang benda khusus enggak kan kita baca karena kita Al-Quran itu sudah ada dalam memori. Dan ingat tadi dulu hadis tentang keutamaan orang yang hafal Quran kan, iqra wartaqi ya, iqra wartaqi di kefadilah bagi orang yang banyak membaca Quran. Ya. Tadi ini ada jawaban dari Bu Fitri ini, Bu. Iya, Ustaz. Muridnya Ustaz Edi ternyata. Bukan namanya. Ini Bu Farah ini setiap Rabu sore di pengajian As-Salam itu beliaunya juga aktif juga nih. Karena ada aktivitas jadi nggak bisa offline, jadi sering online. Tapi banyak ternyata ya Bu Farah juga orangnya yang di Rojani ternyata namanya Bu Fitri. Aku juga baru tahu. Ya iya benar Bu Farah ini warga di As-Salam ya, warga di Palayu ya. Beliau memang sangat antusias kalau ada teman-teman pengajian ya. Ya itu Ustadz saya pengen itu ya menanggapi Bu Farah ya. Kan Bu Farah itu
bagaimana cara menyimaknya ya? Saya tipe apa ya? Audio gitu. Bahwa kalau saya kan belajar itu saya harus melihat visual juga saya perlu selain mendengarkan plus mencatat. Bu Farah ini kan selalu pertanyaannya kan relate sekali dengan kajian. Artinya walaupun beliau itu juga menyimak mengerjakan hal yang lain, tetapi ternyata kan kemampuan untuk menyerap materi narasumber itu kan bagus banget gitu. Ya, Saya ngefans loh. dugaan saya Bu Farah ini mencintai pengajian, ya, mencintai apa? Karena Bu Farah ini ada pengajian ngikuti saya berarti hari Rabu, terus kajian subuh Ahad di masjid, hadir kalau itu offline beliau, ya. Jadi memang beliau, ya itulah, kita mencintai pengajian, cinta ilmu, ya, menjawab pertanyaan, rasa ingin tahu, ya. Ya, silahkan lanjut Bu Farah dalam aktivitasnya. Makasih Bu Farah. Kapan-kapan kita ngopi ya. Boleh, kopi darat ya. Kopi darat dan ngopi, Ustaz. Dan ngopi. Iya. Kopi beneran. Saya belum nanya nggak Bu Tatu? Oh boleh Bu MC, silakan. Ustadz Edi, tadi di hadis-hadis sebelumnya disampaikan bahwa Nabi itu tidak pernah menyebutkan nama surat. Artinya baca Qul huwallahu ahad, atau membaca Bismillahirrahmanirrahim, atau membaca Qul a'udzu birabbin nas. Artinya memang pada waktu Nabi hidup itu belum ada penamaan surat-surat. Nah, bagaimana itu cara para sahabat membaca? Misalkan gini, pas sekarang kan baca Yasin atau baca surat Al-Muluk, kita tahu dari mana mula dan dari mana berakhir. Nah, kalau sahabat itu membaca bagaimana surat di mana mulainya dan di mana berhentinya gitu. Oh iya. Baik, pertanyaan bagus nih. Ini masuk dalam bidang ilmu ulumul Quran namanya. Ya, pertanyaan ini ya. Jadi yang ditanyakan Bu Ning ini karena Bu Ning sudah membayangkan Al-Quran itu kan nggak turun sekaligus. Al-Quran itu kan turun bertahap, berangsur-angsur. Lalu kapan batasan para sahabat itu membaca ini surahnya udah ya sebatas yang sudah Nabi nyatakan surah ini sudah lengkap. Ya udah, berarti jadi satu khas itu, satu ikatan. Contoh misalnya Al-An'am, dalam sebuah riwayat dikatakan diturunkan sekaligus untuk satu surah itu, surah Al-An'am, berarti sudah jelas batasnya, gitu kan. Kalau Al-Baqarah nggak mungkin. Al-Baqarah itu surah yang paling panjang, durasi turunnya sampai Nabi menjelang wafat baru lengkap, gitu. Berarti kalau seseorang membaca surah Al-Baqarah di masa Nabi, siapa yang, pertanyaan Buning juga tadi, siapa yang menamai itu surah-surah nama? Sebagian sudah dinamai Nabi, sebagian tidak. Gitu kan? Nah, tapi kayak surah Al-Baqarah itu sudah Nabi sebut surah Al-Baqarah karena dalam kumpulan ayat itu ada kisah Al-Baqarah. Itu indikasinya bagi para sahabat. Sehingga ketika surah Al-Baqarah berarti surah yang itu, bukan yang surahnya, karena di sana nggak ada cerita itu kan itu. Ali Imran juga begitu. Nah, jadi kalau masalah batasannya kapan surah itu dinyatakan lengkap isinya sekian ayat, itu Nabi yang mengasih tahu. Dan siapa yang menyusun ayat-ayatnya di dalam itu malaikat Jibril yang menginstruksikan ke Nabi Muhammad. Gitu ya. Jadi ini udah lengkap Muhammad ini udah lengkap. Kita akan tambahin lagi konten yang ayat di dalam grup ini. Jadi grup ini sudah lengkap. Tinggal dinamailah kumpulan ayat yang ada teks ini di dalamnya, misalnya kan gitu. Makanya para sahabat itu sering sekali menamai surah itu. Kenapa dinamai surah Al-Baqarah ya? Indikasi yang unik, yang unik bahwa kisah Al-Baqarah adanya di situ gitu kan. Nggak ada di Ali Imran, nggak ada di Al-Maidah gitu kan. Ketika dinamai Ali Imran ya, kisah Ali Imran ada di situ gitu kan. Nah, ketika dinamai misalnya, tapi lebih banyak juga kumpulan ayat-ayat yang jadi surah itu dinamai dari kata bagian awal-awalnya. Ya, di bagian-bagian awalnya seperti Yasin, Toha, surah Shad, surah Qaf gitu kan, surah Al-Qalam karena kata pertamanya Al-Qalam, surah Al-Waqiah karena di ayat pertamanya Iza waqa'atil waqiah, surah Al-Qari'ah karena Al-Qari'ah gitu kan. Surah apalagi As-Sajadah. Nah, kalau jadi dua biasanya penentuan kenapa surah itu dinamai demikian, biasanya karena kata yang unik di dalamnya atau kata pertamanya. Ya.
Belum ada yang lainnya. Iya, Bu Zani Yulia silakan. Bu Zani tadi tunjuk tangan. Iya. Mengenai bacaan kadang-kadang Ustadz tuh kita tuh sering cenderung ya. Oh, saya seneng bacanya kalau mau tidur Al-Muluk misalnya. Itu suatu kebiasaan-kebiasaan ibu-ibu menciptakan sendiri. Memang kalau dilihat artinya kan bagus ya Ustadz. Itu gimana Ustadz? Kadang-kadang Ar-Rahman kan juga bagus. Al-Waqiah juga bagus gitu. Gimana Ustadz? Bagus semua. Bagus semua kan ya. Oh iya. Cuman kan mungkin tidak cukup waktunya gitu loh. Oh, iya, aku kasih jawaban. Aku yang menarik itu karena Ibu Zaini bilang tadi gini, kayaknya orang itu ada suka bacanya ini. Saya bisa bilang, ini bukan masalah suka atau tak suka. Kebiasaan umat Islam atau ibu-ibu, siapa buat nggak buat ibu bapak-bapak juga memilih Al-Muluk itu bukan karena suka, karena ada hadisnya. Fadilah surah Al-Muluk itu salah satunya, barang siapa yang baca surah Al-Muluk setiap malam di alam kubur dibela oleh surah Al-Muluk itu dirinya. Itu pangkalnya bukan karena masalah karena ini saya mau inisiatif gitu, enggak cerita gitu. biasanya kita ini dalam berreligi ini berbasis data teks ayat Al-Quran atau hadis dalam rangka mematuhi atau meniru. Nah, selebihnya karena ada hubungannya lalu kita hubungkan. Ya, kayak surah Ar-Rahman, Ustadz. Anakku mau nikah bulan depan. Aku pengen mengundang Ustadz ini ngisi pengajian, tapi kira-kira bacaan ayat Al-Qurannya apa ya Pak Ustadz ya? Yang kan orang kita ini kan suka matching kan ceritanya kan gitu. Nah, terus ku cari-cari nggak ada pula hadis tentang bacaan khusus menjelang pernikahan, nggak ada. Cuma ada hadis ceritanya, kontennya di situ Ar-Rahman adalah pengantin Al-Quran. Nggak ada ceritanya sebenarnya dengan nikahan sebenarnya. Cuma karena ada ayatnya fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, karena tukadziban itu domir huma, domir antuma. Ya, domir antuma di situ. Jadi di hadisnya pun bukan sahih amat, hadis dhaif sebenarnya kan gitu. Jadi bisa saja nanti Ustaz udah surah Ar-Rahman aja gitu. Enggak salah. Tapi Al-Qur'an kan itu Al-Qur'an. Terus bisa juga aku nggak menjawab surah Ar-Rahman, cuma karena nanti temaku ingin memberi nasihat pernikahan, aku suruh saja awal surah An-Nisa. Karena di surah An-Nisa itu banyak bicara masalah hak-hak perempuan. Aku ingin menasihati calon suami ini supaya dia tunaikan hak. Nah, itu aku pilih aja surah itu, nggak masalah. Bukan karena ada hadisnya, cuma karena lebih kepada aku hubungkan. Boleh aku menghubungkan ke tema yang ini, boleh. Cuma terkait masalah Al-Muluk, Al-Waqiah, itu bukan masalah aku suka, tapi lebih kepada karena ada teks hadisnya. Kalau Al-Muluk itu sebagai pembela seseorang dalam kubur, kalau Al-Waqiah itu terbebas dari kemelaratan. Gitu. Ya kan? Ustaz. Satu lagi Pak Edi. Silakan Bu Yani. Saya pernah tahu dulu tuh waktu kita masih muda-muda ya, kalau hamil baca surat Yusuf biar nanti anaknya kalau kelking ganteng gitu. Nah, saya baru dengar kemarin nih, baru tahu. Jadi ternyata Nabi Muhammad itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf 10 kali gitu ya. Berapa persen lah cuma nih Nabi Yusuf nih. Kenapa kita kok ya enggak baca surat Muhammad katanya gitu. Gimana Ustadz? Saya baru tahu soalnya. Ya, memang benar bahwa ada keterangan bahwa Nabi Yusuf itu di Al-Quran dianugerahi oleh Allah wajah yang tampan. Dan Nabi Muhammad, tapi gini secara umum dulu. Para nabi Allah kirim semua tampan. Semua tampan. Karena itu sudah sebuah kenyataan. Semua para nabi itu nggak ada cacat, nggak ada nabi yang cacat, nggak ada. Pasti tampan-tampan, good looking semua, enak diajak ngomong, enak diajak natap, ya banyak yang naksir sama dia pasti. Ya. Itu secara umum nabi. Nah, Allah lebihkan lagi Nabi Yusuf dibanding nabi-nabi yang lain. Dan tapi Allah lebihkan lagi Nabi Muhammad dibanding nabi yang lain. Nah, apa bedanya Ustadz? Kalau Nabi Yusuf kan sempat tergila-gila perempuan sama. Itu namanya ketampanan yang membawa fitnah.
Jadi ketampanan Nabi Yusuf itu Allah titipkan di sana ujian. Sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak menyebabkan fitnah. Artinya tidak ada orang tergila-gila sama Nabi Muhammad lalu tiba-tiba memfitnah Nabi Muhammad, enggak juga sampai begitu. Bahwa Nabi Muhammad itu enak dipandang seperti memandang rembulan katanya. Tapi enggak menyebabkan seseorang menjadi apa namanya? Kayak tergila-gila gitu sampai seperti Zulaikha. Gitu ya. Meskipun kecemburuan terjadi di antara para istri Nabi, tapi kecemburuan masih dalam batas normal gitu ya. Jadi terus kebiasaan sebagian kaum muslimin memperbanyak surah Yusuf ketika hamil itu bukan karena ada hadisnya, itu namanya dihubungkan aja. Itu emang boleh kayak gitu Pak Ustadz dalam kita sebagai umat Islam berreligi. Oh, namanya tafaul. Pakai hamzah bukan pakai ain. Tafaul itu apa? Berharap baik. Tafaul sama kayak misalnya namaku ku kasih nama anakku namanya Muhammad, anakku kasih namanya Ahmad misalnya. Tafaul ada harapan baik gitu kan. Kalau menitipkan harapan di balik kegiatan sesuatu boleh gitu kan. Kenapa kau namai putrimu Fatimah? Aku terpesona dengan sifatnya. Aku terpesona dengan ininya. Aku namanya Fatimah. Kenapa kau namanya Aisyah? Aku terpesona dengan sosok Aisyah istri Nabi itu, orang yang alim, berilmu, guru masyarakat, kayak gitu kan? Gitu kan. Itu tafaul namanya, gitu kan. Jadi ibu menamai anak-anak itu dengan nama yang baik itu tafaul, boleh begitu, boleh karena berharap kebaikan kepadanya. Kenapa Ustadz dinamai Edi Chandra? Kayaknya tafaul ayahku nggak disampaikan oleh Allah. Karena ayahku dulu karena terpesona dengan pemain badminton doang. Tapi Siapa? mungkin ayahku waktu itu nggak tahu dia hubungan itu. Tapi sekarang perlukah aku mengganti nama itu? Enggak, ternyata arti namaku bagus. Edi itu artinya kebaikan dan Chandra itu artinya rembulan. Ya, Chandra itu artinya bulan purnama. Bagus, nggak ada masalah. Ya kan? Biarlah aku misalnya mungkin supaya orang senang sama aku kali. Seperti orang senang dengan rembulan kali. Gerhana bulan. Jangan gerhana, jadi siapa yang rembulan menghalanginya bahasa apa? gitu kan. Gitu. Jadi tafaul namanya ibu-ibu ya. Oleh karena itu Nabi SAW kalau di masa beliau kalau ada sahabat namanya jelek diganti sama Nabi. Ya. Ali bin Abi Thalib itu nama lahirnya dibanya Haidar. Haidar itu artinya macan. Singa, macan. Ganti namanya, diganti dengan Ali, artinya ketinggian ya, kemuliaan. Super. Jadi kalau misalnya anaknya buta itu namanya Sabrina, itu artinya kesabaran kami. Mungkin maksudnya dulu bagus gitu kan. Tapi ternyata memang bikin kita harus sabar gitu. Kata Bu. Itu saya terpesona sama film Sabrina, Ustadz. Kalau ternyata belajar bakata itu yang bersabar, nah kami. Jadinya sabar aja lah kita tuh. Iya, Sabrina. Sabrina yang bilang kayaknya aku kasih nama sama ibu nih. Kalau mau ganti nama kayaknya gimana Ustadz ya? Saya alamin ganti nama Pak. Nambahin aja. Bu Dini Saya nanya sedikit Pak Ustadz. Oh siapa silakan. Iya. Iya Bu Cici. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kan misalnya kan kita mah udah biasa ngasih rutin gitu ya. Nah terus karena satu dan lain hal, karena sakit apa kan nggak bisa baca megang Qurannya atau nggak bisa buka HP-nya gitu. Terus ya udah aja lah tadi baca Allahu Ahad tadi ya, tapi diniatkan baca Quran sepertiga, boleh gitu nggak Bos? Boleh nggak begitu gitu pertanyaannya? Ya maksudnya ya pakai niat gitu atau ya udah baca aja. Memang ayat Al-Quran kan yang dibaca itu, bukan yang lain kan? Memang ayat Al-Quran dibaca itu, ya sudah baca Quran lah. Berarti baca 3 kali udah khatam satu Quran. Ya, itulah tadi kata Rasul sulusal Quran, gitu kan? Seperti Quran. Di MKSP nggak ada yang baca deh. KSP pada baca Qul huwallahu ahad semua 3 kali. Ya. Kenapa? Tapi kenapa? Terus apa yang mendorong kita bikin KS? Kan ada hadis lain, Iqra wartaqi.
Karena nanti derajatmu sebanyak apa volume Al-Quran yang kau baca. Kan gitu. Iqra' wartaqi. Kata hadis itu. Jadi ya silakan. Cukup. Bu MC ini saya ngeliat ada wajah baru nih. Tapi kemarin kita sudah kenalan kan. Bu Tri, silakan. Boleh kita ini ya, sebentar saya unmute dulu. Iya, Putri Pangestuti, silakan mengenalkan diri. Ya. Iya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih kepada Pak Ustadz, tentunya dengan ilmu-ilmunya yang hari ini disampaikan, juga tentunya kepada Ibu Ketua, Ibu Tatu, matur suwun. Saya sudah bisa bergabung di MIAR, walaupun mungkin tidak bisa selalu tiap minggu ya Bu Tatu, dan sewu ya. Oh enggak. Dibagi-bagi, pengen sih, makanya kalau diperbolehkan, mungkin saya bisa dapat rekamannya, jadi bisa mendengarkan juga, nggak ketinggalan untuk semua ilmu yang disampaikan. Itu aja mungkin. Iya, Ibu Tatu. Mana sih Putri? Pengen tahu nih ibu-ibu yang lain. Saya di MIAR mungkin ada beberapa ibu yang kenal juga sih. Tapi untuk yang belum kenal, salam kenal dari saya. Saya Tri Pangestuti, panggilannya Tri. Saya tinggal di Bogor Baru. Mungkin anggota MIAR juga banyak ya yang tinggal di Bogor Baru. Iya. Gitu. Terima kasih. Putranya berapa, Putri? Saya punya 2 putri, 1 sudah menikah, yang 1 lagi belum. Insya Allah segera diberi ini ya, jodoh yang soleh. Amin. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Iya, makasih Putri. Matur suwun Ibu Tatu. Sama-sama Putri. Jadi ibu-ibu yang lain kemarin sudah berkenalan secara offline dengan Putri. Putri ini teman dari beberapa teman kita di sini, khususnya di grup Ibu-Ibu Arjo. Beliau adalah salah satu anggota Arjo. Dan beliau pun juga seorang yang aktif juga di BEP ya. Nah, di sini banyak BEPers. Ya, ini Bu Zani Yulia senyum-senyum nih. Iya, silakan Bu Tri dengan senang hati. Silakan terima kasih. Waktunya, iya. Kapan tempat, nanti saya tetap kirimkan walaupun Putri nggak hadir, nggak usah merasa sungkan apabila Putri memang suatu kehormatan. Terima kasih sudah diberi fasilitas. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Putri. Ya, akan kembali ke MC ya. Waktunya sudah melampaui batas waktu. Sudah ajal. Ini karena saking asiknya Bu Ratu, jadi kita lupa waktu, tapi rasanya memang apa yang disampaikan itu memang penting sekali dan benar sekali. Apalagi disampaikan oleh Ustadz Edi bahwa nabi-nabi itu dikaruniai wajah yang good looking ya Ustadz ya. Sedangkan ulama itu kan warasatul anbiya ya, jadi ulama juga mendapatkan warisan nggak tampaknya. Ada jaminan pula. Ustadz Buning, Ustadz juga kan? Kalau misalkan belum sampai ke situ, paling nggak memilih istri yang cantik ya Ustadz ya. Baiklah Ustadz, hari ini ada beberapa doa sebelum kita tutup yang akan dipimpin nanti Ustadz. Yang pertama adalah, ini berita gembira dulu ya. Kelahiran cucu keempat dari Ibu Tati Murniwati yang lahir pada 30 Desember 2025, diberi nama Maheswari Rembulan. Jawa banget namanya dia. Ya, kemudian untuk yang akan umroh, insya Allah pada Sabtu besok, tanggal 10 Januari, Ibu Hera Supriyatin dan keluarganya akan berangkat melaksanakan ibadah. Ibu Hera ini adalah admin dari MKSP. Kemudian untuk kesehatan, hari ini sedang melaksanakan kontrol ya untuk upaya kesehatannya. Yang pertama Ibu Nur Laila. Yang kedua Ibu Nur Laila juga. Ibu Nur Laila yang tadi tilawah dan Ibu Nur Laila yang bukan tilawah. Kemudian berita dukanya telah berpulang Bapak Joko Susanto bin Murjoko pada Sabtu 3 Januari 2026 di Rumah Sakit Pusat Pertamina.
almarhum itu adalah suami dari Ibu Sri Joko, jamaah MIAR yang aktif di masa-masa MIAR dulu offline. Itu aja Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semua sudah kita simak tadi pengumuman dari Buning yang baru lahiran, dapat cucu atau anak ini mahasiswari ya, perempuan. Laki itu perempuan Buning? Perempuan, Ustaz. Itu ya, mahasiswari perempuan ya. Mahasiswari. Baik, kita doakan juga yang akan berangkat umroh Bu Hera sekeluarga, juga yang mohon kesehatan juga untuk Ibu Nur Laila, dan juga doa keampunan rahmat Allah kita mohonkan untuk almarhum Joko Susanto bin Murjoko. Untuk semua harapan kita ini saya ajak kita semua untuk membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى